adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 19 Maret 2022, Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yosef, engkau pantas dipuji oleh seluruh isi surga dan bumi. Dengan setia engkau telah mendampingi Bunda Maria yang suci. Kala menyaksikan Maria mengandung, engkau bimbang, ketakutan, dan termenung, sehingga malaikat datang mengabarkan tentang pengaruh Roh Tuhan. Anak Yesus yang kau cintai dengan mesra, kau larikan lewat padang belantara. Kemudian ia tinggal di Kenisah, hatimu sangat gelisah. Kami mohon ya Tritunggal Maha Mulia, berkat doa Santo Yosef yang tercinta, semoga kami diantar naik ke surga memujimu selamanya. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yosef untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51a. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, baru tahun lalu kita merayakan tahun Yosef, ya. Lalu Paus mengarang sebuah syair, Santo Yosef, pria yang tulus. Ketulusan itu diuraikan di dalam Injil. Dalam Injil Matius digambarkan bagaimana Yosef setelah mendengar Maria mengandung, dia tidak mau terima Maria.
Namun dalam mimpi digambarkan, dia diberikan informasi tentang siapakah Maria, dan sejak itulah dia punya komitmen. Segera dia menjemput Maria yang ada di Ain Karim, di tempat Yohanes Pembaptis, karena Yohanes baru dilahirkan. Pulanglah mereka. Lalu digambarkan bahwa setelah hidup berkeluarga, Kaisar Agustus memberikan tugas-tugas untuk cacat jiwa, maka Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung dan kemudian melahirkan anak di kandang di Bethlehem. Sudah itu ia membawanya ke Nazaret. Tapi ketika ada huru-hara pembunuhan bayi-bayi kecil, Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Maka sampai hari ini di sana ada disebut dengan Hanging Chapel, gereja gantung yang dipelihara oleh gereja Koptik, di mana Yusuf dan Maria dan Yesus pernah tinggal di daerah sana, di pinggiran di bantaran sungai. Lalu kembali menjadi orang Nazaret. Sudah itu Yesus bersama Maria dan Yusuf pergi mengunjungi Bait Allah sebagai orang Yahudi yang saleh dan setia. Dalam tata aturan, laki-laki jalan sendiri, perempuan jalan sendiri. Anak boleh pilih mau sama dengan ibunya, mau sama dengan bapaknya. Maka bisa dimengerti cerita Injil Lukas. Yusuf berpikir bahwa Yesus bersama dengan Maria. Maria berpikir bahwa Yesus bersama Yusuf. Pulanglah mereka jalan kaki berhari-hari. Sampai di rumah di mana tidak diketahui. Maka sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua, mereka jalan kembali mengulang perjalanan mencari, dan ternyata Yesus sedang ada di Bait Allah dengan sukacita menerangkan gulungan-gulungan kitab itu, mengagumkan kecerdasan. Dan di sini terlihat bagaimana Yusuf sebagai manusia yang ada perbedaan paham dengan Yesus. Maka ketika ditegur, Yesus ditegur, "Kenapa kok kamu ada di sini? Kami cari kamu loh." Apa jawabnya? "Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Kagetlah mereka. Luar biasa anak 12 tahun ini. Maria menyimpan di dalam hatinya, dan Yusuf membawa mereka pulang. Itulah peranan Yusuf sebagai orang yang dipilih menjadi orang tua angkat Yesus. Punya komitmen, berani berkorban, tetap setia. Namun ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Itulah peranan orang tua. Mendampingi anak, memberikan yang terbaik kepada anak, dan juga mengkritisi apa yang dibuat oleh anak. Bertanya kembali. Misal contoh, anak-anak pada zaman sekarang itu biasanya kalau rumah tinggalnya jauh berjauhan, orang tua memberinya misalnya uang bulanan. Nah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan orang tua harus bertanya beli apa. Jangan sampai membeli narkoba. Ya? Dan anak-anak harus tahu bahwa uang yang dikumpulkan itu adalah hasil keringat orang tua. Maka setiap uang yang dikeluarkan adalah keringat orang tua, jasa mereka. Maka harus belajar hemat, tahu tanggung jawab, ya, dan tidak sembarangan memakai atau menggunakan uang. Kedua, kesempatan yang diberikan untuk belajar sebagaimana Yesus. Dia tidak kemana-mana, di Bait Allah belajar dengan sungguh, mengobrol dengan mereka, bertanya, mendiskusikan banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan, persiapan ke depan hari esok. Maka anak-anak pun juga harus mengisi hari-hari tersebut dengan penuh kreativitas, punya komitmen,
concern dengan apa yang sudah dipilihnya, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hidup. Sudah ungkapan terima kasih anak kepada orang tua. Santo Yosef adalah seorang yang luar biasa, pekerja keras, tetapi juga Maria dan Yesus menikmati, tetap memakai apa yang mereka miliki dengan penuh tanggung jawab. Dan itu keluarga ini, keluarga Nazaret adalah keluarga yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dalam keterbukaan, kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan, sehingga hidup mereka bahagia. Semoga dengan semangat Santo Yosef yang punya komitmen memberi diri seutuhnya, kita pun boleh belajar dari Santo Yosef yang mempunyai iman yang kokoh dan teguh, dan senantiasa paham dan mengerti tuntunan Tuhan pasti membawa kepada dirinya bahagia. Selamat pagi, selamat sehari Santo Yosef. Tuhan memberkati.